Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bangkai Porohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Bagaimana jika agama di seluruh dunia ini dijadikan satu? Apakah itu akan menimbulkan efek yang baik, menimbulkan kedamaian, menimbulkan tidak adanya perang, dan lain sebagainya? Kenapa agama itu tidak satu saja? Nah, kali ini teman-teman akan mendapatkan jawaban dari sebuah video yang akan kita dengar sama-sama, dan terkhusus sebenarnya ini bagi teman-teman Kristen di luar sana. Jadi bagi teman-teman yang non-Kristen silakan di-skip jika mau di-skip. Tapi bagi teman-teman Kristen di luar sana patut mendengarkan sebuah tulisan yang divisualisasikan agar kita memahami kenapa agama itu tidak perlu menjadi satu. Ini dari perspektifnya iman Kristen ya teman-teman. Tentu akan membuat kita lebih lagi percaya diri bahwa kita harus berada di dalam Yesus Kristus. Tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan bersama-sama sebagai berikut. Bayangkan sebuah dunia tempat semua agama bersatu di bawah satu panji, tempat tidak ada pertentangan, tempat perbedaan doktrin dipandang sebagai hambatan bagi perdamaian global. Tampaknya seperti mimpi persatuan dan keharmonisan, tetapi Alkitab memperingatkan kita bahwa skenario ini akan menjadi jebakan besar terakhir. Yang sedikit orang sadari adalah bahwa konstruksi ini terjadi di depan mata kita. Antikristus tidak akan muncul dari kekacauan mutlak, melainkan dari tatanan yang dirancang cermat, dijual sebagai solusi bagi penyakit manusia. Ia tidak akan dipaksakan, melainkan diterima dengan antusias dengan dalih dunia tanpa perpecahan. Ini akan menjadi suatu tipu daya yang begitu menggoda, sehingga orang yang paling siap pun akan menanggung risiko termakan olehnya. Wahyu 13:8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan dari anak domba, yang disembelih sejak dunia dijadikan. Kitab suci telah memberi kita tanda-tanda yang jelas. Dalam kitab Wahyu kita melihat bahwa semua penduduk bumi akan menyembah binatang itu, kecuali mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Artinya akan ada ibadah global, tidak dipaksa, tetapi sukarela. Penipuan itu akan halus, menarik, dan tak tertahankan. Kita melihat pertanda-pertanda ini hari ini. Wacana bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama, penghapusan dogma atas nama inklusi, perayaan iman yang diencerkan dan universal. Tetapi apa yang tampak sebagai kemajuan spiritual sebenarnya merupakan rekayasa yang direncanakan secara cermat untuk membuka jalan bagi satu agama antikristus. Rasul Paulus dengan jelas memperingatkan dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika tentang apa yang akan terjadi sebelum kedatangan Kristus kembali. 2 Tesalonika 2:3. Janganlah seorang pun menyesatkan kamu dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yang harus binasa. Kemurtadan ini bukan merupakan penolakan iman secara keras, tetapi pengikisan halus fondasi doktrinal. Itu akan menjadi penggantian kebenaran dengan kenyamanan, kekudusan dengan penerimaan, kepatuhan dengan relativisme. Banyak pemimpin agama yang sudah mulai mengikuti agenda ini, membentuk kembali teologi mereka agar sesuai dengan semangat zaman. Bahayanya bukan hanya terletak pada ideologi eksternal, tetapi juga pada infiltrasi ke dalam gereja itu sendiri. Wahyu 17:5, dan pada dahinya tertulis suatu nama, yaitu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian bumi. Babel nubuatan bukan sekadar sistem politik, tetapi sistem spiritual. Ini adalah agama kompromi, agama yang menegosiasikan kebenaran. Gereja murtad dan sistem antikristus berjalan beriringan, menyiapkan panggung bagi penipuan besar terakhir. Sistem ini akan menarik karena akan menawarkan kedamaian dan keamanan, Injil tanpa salib, iman tanpa pertobatan, spiritualitas tanpa Kristus. Yesus memperingatkan kita dengan kata-kata yang kuat, Matius 24:24, karena Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dahsyat, sehingga mereka dapat menyesatkan, jika mungkin, bahkan orang-orang pilihan. Bahaya terbesar bukanlah penganiayaan terbuka, tetapi ilusi yang disamarkan sebagai kebenaran. Saat ini kita melihat tanda-tanda yang jelas dari penipuan ini di setiap bidang masyarakat, dari budaya populer hingga politik dan yang mengejutkan di banyak gereja. Panggilan Tuhan untuk saat ini jelas, berjaga, berdoa, dan tetap teguh dalam iman. Waktunya semakin dekat, ramalan itu terungkap di depan mata kita. Pertanyaannya bukanlah apakah agama ini akan berdiri kokoh, tetapi apakah mereka yang mengaku mengikuti Kristus akan siap untuk tidak ditelan olehnya. Sekarang kita akan menyelidiki 5 pilar penipuan besar ini, yang masing-masing dibangun untuk membentuk agama antikristus di masa depan.
Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan gerakan yang berkembang menuju penyatuan agama. Argumen bahwa semua kepercayaan mengarah kepada Tuhan yang sama menjadi semakin kuat. Para pemimpin agama yang berpengaruh mempromosikan pertemuan ekumenis, menandatangani fakta kerja sama antar agama, mempromosikan perdamaian global atas nama spiritualitas bersama. Apa yang tampak sebagai kemajuan positif bagi umat manusia sebenarnya adalah salah satu perangkap kenabian terbesar yang diumumkan oleh kitab suci. Ini bukan sekadar dialog antaragama, tetapi pembubaran kebenaran Alkitab atas nama apa yang disebut keharmonisan. Gerakan ini memiliki satu tujuan akhir, mempersiapkan umat manusia untuk satu agama global, di mana Tuhan yang sejati akan digantikan oleh sistem ibadah yang salah yang dipimpin oleh antikristus dan nabi palsunya. Wahyu 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Apa yang dulunya tampak mustahil, satu agama dunia, kini sedang aktif dipromosikan dengan kedok perdamaian dan kerja sama global. Para pemimpin agama yang berbeda dituntun untuk percaya bahwa perbedaan doktrinal tidak menjadi masalah, bahwa agama harus dipersatukan untuk meningkatkan persatuan di antara umat manusia. Namun apa yang sesungguhnya terjadi adalah disingkirkannya Tuhan yang sejati dari pusat penyembahan, menggantikannya dengan spiritualitas buatan dan terkendali. Sejak Menara Babel, umat manusia telah mencari caranya sendiri untuk mencapai Tuhan, mencoba menciptakan spiritualitas berdasarkan konsensus manusia. Sejarah terulang kembali di akhir zaman, seperti versi baru Babilonia kuno. Konsep bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama diterima oleh para teolog, pendeta, rabi, dan imam. Dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh berbagai denominasi mempromosikan gagasan bahwa adalah mungkin untuk menemukan titik temu antara agama Kristen, Islam, Hinduisme, dan bahkan agama-agama pagan. Tetapi apakah Tuhan menyetujui penyatuan ini? 2 Korintus 6:14-15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau persamaan apakah terdapat antara terang dan gelap? Apakah persamaan Kristus dengan Belial? Rasul Paulus memperingatkan kita tentang bahaya mencampur terang dan kegelapan. Upaya untuk menyatukan semua agama di bawah satu sistem berarti mengencerkan kebenaran mutlak kitab suci dan memberi ruang bagi doktrin setan. Ketika dunia menerima Kristus yang tidak menuntut pertobatan, iman yang tidak menuntut kekudusan, dan Injil yang tidak berbicara tentang salib, maka panggung telah disiapkan untuk penipuan terbesar dalam sejarah. Penyatuan ini tidak hanya dalam wacana keagamaan, tetapi juga dalam lembaga-lembaga global yang besar. Vatikan telah menggalakkan pertemuan antar agama yang semakin sering diadakan dengan tujuan untuk mengonsolidasikan fakta kerja sama antaragama. Pada saat yang sama, PBB dan organisasi dunia lainnya mendukung agenda ini, mempromosikan etika universal yang tidak didasarkan pada Alkitab, tetapi pada konsep moralitas humanis. Wahyu 17:12. Mereka ini mempunyai satu pikiran, dan mereka akan memberikan kuasa dan otoritas mereka kepada binatang itu. Maksud yang sama sudah dilaksanakan. Persatuan agama yang diusulkan bukanlah untuk meninggikan Tuhan, tetapi untuk membuka jalan bagi pengendalian total. Ini adalah strategi cermat yang menjual dirinya sebagai kemajuan, tetapi menyembunyikan rencana yang jauh lebih besar. Para pemimpin agama didorong untuk meninggalkan ajaran-ajaran mendasar, seperti eksklusivitas Kristus sebagai satu-satunya jalan dan mengadopsi visi yang lebih fleksibel yang dapat diterima oleh dunia sekuler. Bahasa agama baru ini menarik, berbicara tentang perdamaian, inklusi, keadilan sosial. Namun perdamaian ini mengorbankan kebenaran. Penyertaan ini menghilangkan konsep dosa. Keadilan sosial ini mendefinisikan ulang apa yang benar dan salah, mengabaikan prinsip-prinsip Tuhan. Apa yang kita saksikan bukanlah penyatuan iman kepada Kristus, tetapi pembentukan Babel rohani yang dijelaskan dalam kitab Wahyu, Wahyu 18:4. Dan aku mendengar suara lain dari surga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Panggilan ilahi selalu untuk memisahkan diri dari kesalahan, bukan untuk menyatu dengannya. Allah tidak menghendaki umatnya bergaul dengan doktrin-doktrin yang mengorbankan kebenaran. Tetapi berapa banyak yang akan menyadari kesalahan ini sebelum terlambat? Agama global ini akan dijual sebagai solusi atas konflik dunia. Mereka akan mengatakan bahwa perlu mengatasi perbedaan, menyatukan semua keyakinan untuk mengakhiri perang agama. Banyak orang akan menerima narasi ini sebagai satu-satunya harapan bagi umat manusia, tanpa menyadari bahwa persatuan ini akan menjadi batu loncatan bagi kekuasaan antikristus. 1 Tesalonika 5:3. Sebab apabila mereka mengatakan damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Kedamaian palsu ini akan menjadi jebakan. Ketika semua orang yakin bahwa mereka akhirnya mencapai era stabilitas, maka kehancuran akan datang. Media dan budaya populer sudah mempromosikan ideologi ini, memperlihatkan berbagai agama berkumpul bersama dalam acara dan festival lintas agama yang besar.
konsep bahwa semua agama memiliki sesuatu yang valid untuk diajarkan telah menjadi dogma sekuler. Strategi ini efektif karena tidak secara langsung menyerang iman Kristen, tetapi melemahkannya dari dalam keluar dan mengencerkan keunikannya. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana gereja akan bereaksi? Banyak yang sudah menerima pandangan ini tanpa menyadari bahwa mereka melepaskan identitas mereka. Gereja-gereja mengadopsi wacana netral, menghindari khotbah tentang dosa, pertobatan atau kedatangan Kristus kembali, agar tidak menyinggung kepercayaan lain. Di masa lalu, para martir mengorbankan nyawa mereka untuk mempertahankan iman sejati. Saat ini, banyak yang bersedia menjualnya dengan imbalan penerimaan sosial. Nubuatan itu sudah mulai berjalan. Dunia bergerak cepat ke arah konvergensi keagamaan ini, dan mereka yang tidak memahami semangat zaman akan tertelan olehnya. Siapa yang tetap teguh sampai akhir akan diselamatkan. Tetapi siapakah yang akan menolak ketika agama yang unik ini menjadi kenyataan mutlak? Kemurtadan besar tidak akan terjadi secara tiba-tiba, tetapi suatu proses yang diam dan bertahap. Hanya sedikit yang menyadari kapan hal itu dimulai, tetapi saat mereka bangun, mereka akan sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Paulus memperingatkan bahwa sebelum kedatangan Kristus akan terjadi penyimpangan besar dari iman sejati yang mempersiapkan jalan bagi manusia durhaka. Penyimpangan ini tidak terjadi melalui penolakan langsung terhadap Tuhan, melainkan melalui konsesi-konsesi kecil, penyesuaian-penyesuaian halus, dan pengenceran kebenaran atas nama penerimaan. Doktrin-doktrin yang sebelumnya tidak dapat dinegosiasikan, kini dibuat lebih fleksibel, agar sesuai dengan semangat zaman. Injil sedang diubah menjadi pesan yang memotivasi, tanpa salib, tanpa pertobatan, dan tanpa ketuhanan Kristus. 2 Tesalonika 2:3. Janganlah seorang pun menyesatkan kamu dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang, dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Gereja yang seharusnya menjadi surga kekudusan malah berubah menjadi arena hiburan, tempat firman Tuhan disesuaikan agar tidak bertentangan. Takut akan Tuhan digantikan oleh keinginan untuk menyenangkan orang banyak. Para pendeta dan pemimpin yang dulu berkhotbah dengan berani, kini memilih kata-kata mereka dengan hati-hati agar tidak menyinggung. Dosa tidak lagi diperlakukan sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan, tetapi sebagai karakteristik sifat manusia yang harus dipahami dan diterima. Salib Kristus yang menuntut penolakan telah ditukar dengan spiritualitas nyaman yang beradaptasi dengan budaya sekuler. Hal ini tidak hanya terjadi di mimbar-mimbar, tetapi juga dalam doktrin-doktrin yang diajarkan di seminar-seminari. Para profesor teologi membingkai ulang Injil agar tampak lebih inklusif, lebih mudah diakses dan tidak terlalu menuntut. Masalahnya bukanlah membuat iman dapat diakses, tetapi menghilangkannya dari hakikatnya. 1 Timotius 4:6-1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ketika sebuah gereja berhenti berkhotbah menentang dosa dan mulai menerimanya dengan definisi baru, ia bukan lagi gereja, melainkan panggung kemurtadan. Proses kerusakan keimanan ini tidak terjadi dengan cara kekerasan, melainkan melalui bujukan halus. Masyarakat memaksakan ideologi dan nilai-nilai baru, dan gereja-gereja, alih-alih menghadapinya dengan kebenaran Alkitab, mulai menyerapnya. Ketakutan disebut intoleran, menyebabkan banyak pemimpin meninjau ulang teologi mereka dan menyesuaikannya dengan semangat zaman. Khotbah ekspositori dikesampingkan digantikan oleh pidato-pidato umum tentang cinta kasih dan pengembangan diri. Galatia 1:7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Kemurtadan bukan sekadar menerima ajaran sesat yang nyata, tetapi membiarkan perubahan-perubahan kecil terakumulasi hingga kebenaran tak dapat dikenali lagi. Salah satu tanda kemurtadan adalah relativisasi kitab suci. Gagasan bahwa Alkitab perlu ditafsirkan ulang agar sesuai dengan modernitas telah menjadi umum. Konsep kebenaran absolut ditolak dan digantikan oleh subjektivisme. Setiap orang menafsirkan kitab suci menurut pengalaman pribadi mereka. Hal ini memberi ruang bagi segala macam distorsi. Jika yang penting bukanlah apa yang dikatakan Tuhan, tetapi bagaimana perasaan saya tentang hal itu, maka doktrin apapun dapat disesuaikan untuk memenuhi preferensi manusia. 2 Petrus 2:1. Dan di antara umat Allah terdapat nabi-nabi palsu, sama seperti di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, dan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Disinilah banyak gereja berada saat ini. Mereka memeluk Injil tanpa kompromi, iman tanpa pengorbanan, dan pesan tanpa konfrontasi. Infiltrasi kemurtadan tidak hanya terjadi dalam teologi, tetapi juga dalam liturgi. Penyembahan kepada Tuhan telah diubah menjadi tontonan untuk menarik banyak orang. Musik yang tidak mengandung muatan spiritual, lampu, asap, dan pertunjukan menggantikan ibadah sejati. Fokusnya bukan lagi pada meninggikan Tuhan, tetapi pada pemberian pengalaman emosional. Orang-orang meninggalkan layanan dengan perasaan senang, tetapi tanpa perubahan nyata apapun.
Yohanes 4:23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Penyembahan seharusnya ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jika penyembahan hanya berdasarkan perasaan dan bukan kebenaran, maka penyembahan itu bukanlah penyembahan sejati. Komitmen terhadap kebenaran Alkitab menjadi langka. Gereja yang berani berkhotbah menentang dosa dipandang radikal. Pendeta yang memberi peringatan akan penghakiman Allah disebut sebagai penganut paham alarmisme. Injil salib ditolak demi Injil penerimaan. Banyak pemimpin lebih suka menghindari topik yang sulit. Neraka jarang disebutkan. Penyesalan telah menjadi kata kuno. Penekanannya hanya pada kasih tanpa menyebutkan keadilan dan kesucian. Sementara itu, orang-orang setia tertipu. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang diberi Injil yang sudah diencerkan. Mereka menerima doktrin apapun yang kedengarannya bagus tanpa memeriksanya dengan kitab suci. Gereja yang seharusnya menjadi garam dunia mulai kehilangan cita rasanya. Cahaya yang seharusnya bersinar di dunia telah padam. Kemurtadan ini bukan suatu kejadian di masa depan. Itu sudah dimulai. Hanya sedikit yang menyadari kedalaman penipuan ini. Tetapi mereka yang mengenal firman tahu bahwa ini telah dinubuatkan. Sebagai gereja kita perlu bangun sebelum terlambat. Agama antikristus tidak akan dipaksakan dengan kekerasan pada awalnya. Ia akan terbentuk secara bertahap, memengaruhi budaya dan politik hingga menjadi hal yang tak terelakkan. Dunia sudah dipersiapkan untuk ini melalui pidato-pidato tentang inklusi, toleransi, dan perdamaian global. Konsep-konsep ini, yang tampaknya mulia dan perlu, digunakan untuk melemahkan kebenaran dan membuat kekristenan tidak sesuai dengan dunia baru yang sedang terbentuk. Media, pendidikan, dan pemerintah bekerja sama untuk menyebarkan gagasan bahwa semua agama adalah sama, bahwa tidak ada kebenaran mutlak, dan bahwa kepercayaan apapun yang mengklaim eksklusivitas harus ditolak. Yesaya 5:20. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Masyarakat sedang dibentuk untuk menerima jenis spiritualitas baru. Spiritualitas yang tidak menuntut komitmen, tidak menghadapi dosa, dan tidak mengakui otoritas firman Tuhan. Budaya populer telah menjadi alat yang ampuh dalam memengaruhi pola pikir generasi baru. Film, serial, lagu, dan buku mempromosikan narasi di mana semua agama diperlakukan sama, dan perbedaan apapun di antara mereka dipandang sebagai intoleransi. Kekristenan Alkitabiah yang mengklaim bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Tuhan secara sistematis diolok-olok. Sementara kepercayaan lain dirayakan, iman Kristen digambarkan sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman, kaku, dan tidak sesuai dengan modernitas. Ini bukan suatu kebetulan. Tujuannya adalah untuk membuat generasi mendatang meninggalkan kebenaran dan menerima spiritualitas baru yang akan dipromosikan sebagai satu-satunya jalan menuju persatuan global. Roma 12:2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Mereka yang tetap setia pada firman Tuhan ditekan untuk menyesuaikan diri dengan sistem baru atau menghadapi penolakan sosial. Politik juga memainkan peran kunci dalam penerapan sistem ini. Undang-undang dibuat untuk mengkriminalisasi segala bentuk pertentangan terhadap pemikiran dominan. Mereka yang menolak menerima agama global baru ini akan dituduh melakukan intoleransi, ujaran kebencian, dan kefanatikan. Apa yang dimulai sebagai wacana inklusi akan dengan cepat menjadi alat penindasan terhadap semua yang tidak tunduk. Wahyu 13:16-17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Kontrol ekonomi dan sosial akan digunakan untuk memaksa kepatuhan terhadap sistem baru. Perserikatan bangsa-bangsa dan organisasi global lainnya saat ini tengah mempromosikan pedoman untuk sistem keagamaan yang terpadu. Para pemimpin agama dan politik berkumpul di berbagai acara untuk membahas perlunya menciptakan lingkungan spiritual global yang harmonis. Namun di balik wacana ini adalah persiapan untuk pemerintahan dunia, di mana tidak akan ada ruang bagi mereka yang percaya pada kebenaran Alkitab. Daniel 7:25. Dan ia akan mengucapkan perkataan-perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi, dan akan berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Penganiayaan terhadap orang Kristen sejati tidak hanya terjadi melalui kekerasan, tetapi melalui manipulasi hukum dan budaya. Penafsiran ulang kitab suci sudah berlangsung. Banyak teolog progresif berpendapat bahwa Alkitab perlu disesuaikan dengan zaman modern. Doktrin-doktrin fundamental dipertanyakan dan ditafsirkan ulang agar sesuai dengan pemikiran globalis. 2 Petrus 3:16 berbicara tentang hal-hal ini, seperti dalam semua suratnya. Di antaranya ada hal-hal yang sukar difahami.
sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang mereka buat dengan tulisan-tulisan suci yang lain. Apa yang dulu dianggap ajaran sesat, kini diajarkan dari mimbar-mimbar. Media dan budaya populer saat ini mempromosikan pandangan yang menyimpang tentang Yesus. Dalam film dan serial, dia ditampilkan sebagai guru moral, seorang nabi, di antara banyak lainnya, tetapi tidak pernah sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan. Inilah strategi yang digunakan untuk mereduksi Kristus menjadi sekedar pilihan agama lainnya. Budaya toleransi akan menjadi pembenaran untuk menganiaya mereka yang menolak menerima satu agama. Dunia akan mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menjaga perdamaian adalah dengan menghilangkan kepercayaan apapun yang mengajarkan eksklusivitas. Politik sedang membuka jalan bagi kekristenan Alkitabiah untuk dilihat sebagai ancaman terhadap tatanan dunia baru. Gereja-gereja yang tetap setia akan menghadapi pertentangan yang semakin meningkat. Tujuan akhir dari sistem ini bukan hanya untuk menghilangkan kebenaran, tetapi untuk mempersiapkan takhta bagi antikristus yang akan menampilkan dirinya sebagai solusi untuk semua masalah dunia. Waktunya semakin dekat, panggung sedang dipersiapkan. Pertanyaannya bukan apakah itu akan terjadi, tetapi kapan. Umat beriman perlu bersiap. Kemanusiaan selalu mencari perdamaian, tetapi tidak pernah berhasil mencapainya secara definitif. Perang, konflik agama, dan perbedaan ideologi selalu memecah belah masyarakat. Namun Alkitab memperingatkan kita bahwa pada hari-hari terakhir akan muncul seorang pemimpin yang membawa janji perdamaian dan stabilitas yang tak tertahankan. Pemimpin ini adalah Antikristus. Dia tidak akan datang sebagai seorang tiran pada awalnya, tetapi sebagai pembawa perdamaian, pemecah masalah. Seseorang yang akan menyatukan bangsa-bangsa, agama, dan ekonomi ke dalam suatu sistem global yang tampaknya sempurna. Kebangkitannya akan diakui oleh seluruh dunia, dan kedamaian palsunya akan menggoda bahkan mereka yang seharusnya memperhatikan. 1 Tesalonika 5:3. Sebab apabila mereka mengatakan damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Kedamaian ini akan menjadi ilusi karena didasarkan pada peniadaan kebenaran dan ketundukan kepada sistem antikristus. Strategi musuh yang paling hebat bukanlah pemaksaan dengan kekerasan, tetapi rayuan dengan tipu daya. Ketika antikristus bangkit, ia akan menawarkan kepada dunia apa yang diinginkan semua orang: stabilitas ekonomi, berakhirnya konflik, dan penyatuan spiritual tanpa perpecahan. Para pemimpin dunia akan tunduk padanya, bukan karena paksaan, tetapi karena mereka yakin bahwa dialah satu-satunya harapan bagi masa depan umat manusia. Gereja, kuil, dan seluruh bangsa akan menerima kepemimpinannya tanpa pertanyaan. Ilusi itu akan dirancang dengan sangat baik, sehingga bahkan mereka yang menyebut dirinya Kristen akan menghadapi risiko tertipu. Matius 24:24. Karena Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dahsyat, sehingga mereka dapat menyesatkan, jika mungkin, bahkan orang-orang pilihan. Ini akan menjadi senjata antikristus yang paling ampuh, bukan kekerasan tetapi tipu daya. Agar perdamaian palsu ini dapat diterima, dunia harus berada dalam kekacauan. Sejarah menunjukkan bahwa momen transformasi terbesar terjadi setelah krisis global. Perang, pandemi, keruntuhan ekonomi, konflik sosial, semua ini akan menciptakan skenario di mana orang akan putus asa mencari solusi. Ketika antikristus muncul dengan jawaban yang meyakinkan dan solusi yang cepat, umat manusia akan memujinya sebagai juru selamat. Ia akan menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang akan menertibkan kekacauan dan mendatangkan keamanan di bumi. Daniel 8:25. Dan karena pengertiannya, ia akan membuat tipu daya berhasil di tangannya, dan ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan akan membinasakan banyak orang yang tinggal dengan aman. Dan ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi ia akan diremukkan tanpa perlawanan. Waktunya sudah dekat, dan krisis yang akan membuka jalan bagi kedatangannya sudah mulai dibangun. Setelah umat manusia menerima perdamaian palsu ini, sistem pemerintahan baru akan diterapkan. Perdamaian ini harus dibayar dengan harga, penyerahan diri sepenuhnya. Siapapun yang ingin menjadi bagian dari dunia baru ini harus mengikuti aturannya. Mereka yang menolak akan dipinggirkan, dianiaya, dan dibungkam. Satu agama antikristus akan menjadi landasan pemerintahan ini, yang memastikan bahwa semua orang menyembah pemimpin yang sama dan mengikuti pedoman yang sama. Wahyu 13:4-7, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas semua suku dan bahasa dan bangsa. Inilah wajah sesungguhnya dari sistem antikristus. Suatu pemerintahan yang menggunakan perdamaian sebagai pembenaran atas penindasan. Perdamaian palsu tidak hanya bersifat politis dan ekonomis, tetapi juga spiritual. Agama global baru akan menawarkan spiritualitas tanpa tuntutan, Tuhan tanpa kekudusan, Injil tanpa salib. Orang-orang akan merasa nyaman dalam agama baru ini karena agama ini tidak akan menghadapi dosa-dosa mereka, tidak akan menuntut pertobatan, hanya komitmen terhadap persatuan global. 2 Timotius 4:3-4.
Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut keinginannya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu akan menjadi Injil yang menyenangkan daging, tetapi menuntun pada kebinasaan. Bangsa-bangsa akan buta terhadap tipu daya ini. Budaya, media, politik, semuanya akan mendorong era baru perdamaian dan kesejahteraan ini. Mereka yang memperingatkan, bahaya akan diperlakukan sebagai fanatik dan radikal. Seluruh dunia akan merayakan Antikristus sebagai pemimpin terbesar dalam sejarah. Gereja yang tidak tunduk akan dianiaya. Dilarang keras mengkhotbahkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, karena hal itu akan dianggap sebagai ujaran kebencian terhadap agama dunia baru. Banyak yang akan menyerah karena takut penolakan dan penganiayaan. Sistem binatang akan begitu mencakup semuanya, sehingga mereka yang tidak berlandaskan pada firman tidak akan menyadari transisi tersebut. Perubahan akan terjadi secara bertahap, membuat setiap konsesi dapat diterima, hingga terlambat untuk kembali. Peringatan Kristus jelas, marilah kita memperhatikan tanda-tandanya. Perdamaian palsu akan datang sebagai gelombang harapan, tetapi itu akan menjadi perangkap terbesar dalam sejarah manusia. Sistem yang mendukungnya adalah sistem yang sama, yang akan menuntun kepada kesengsaraan besar. Mereka yang tetap setia tidak akan tertipu. Tuhan memiliki sisa umat yang tidak akan sujud. Pertanyaannya adalah, apakah Anda termasuk di antara mereka? Di tengah penipuan global, di mana agama palsu antikristus akan menggoda jutaan orang, akan ada satu kelompok yang tidak akan menyerah. Sisa umat yang setia akan tetap teguh berdiri, bahkan ketika menghadapi penganiayaan dan penghinaan dunia. Mereka ini bukanlah yang terkuat secara fisik, dan bukan pula yang paling berpengaruh secara politik, tetapi mereka adalah orang-orang yang telah memutuskan untuk percaya kepada firman Tuhan sampai akhir. Mereka tidak akan menerima Injil yang menyimpang dari sistem dunia. Mereka juga tidak akan tunduk pada tatanan agama yang baru. Mereka akan mengerti bahwa kesetiaan kepada Kristus mungkin mengorbankan segalanya, tetapi mereka tahu bahwa mereka yang bertekun akan diberi pahala berupa mahkota kehidupan. Matius 10:22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Penganiayaan tidak akan menjadi tanda kekalahan, tetapi peneguhan. Umat beriman akan dikenali karena mereka menolak tekanan dunia. Sisa umatnya tidak akan terdiri dari mereka yang hanya menghadiri gereja, melainkan mereka yang menjalani kebenaran Tuhan secara menyeluruh. Mereka akan menjadi kelompok kecil jika dibandingkan dengan sejumlah besar orang yang akan menyerah pada tipu daya. Sementara banyak orang akan mencari Injil yang menenangkan, kelompok ini akan memahami bahwa mengikuti Kristus berarti memikul salib, melawan dosa, dan menolak roh zaman. Mereka akan tahu bahwa mereka tidak dapat melayani dua tuan dan bahwa pemuridan sejati menuntut eksklusivitas dan penyangkalan diri. Wahyu 14:12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Inilah tanda kesetiaan yang sejati. Menaati perintah-perintah dan tidak menegosiasikan iman kepada Kristus. Mereka yang memilih untuk tetap setia akan menderita penolakan. Mereka akan dituduh tidak toleran, ekstremis, dan musuh persatuan global. Media akan mengejek mereka. Pemerintah akan menganiaya mereka, dan bahkan beberapa gereja akan membenci mereka. Namun mereka tidak akan terguncang. Mereka akan tahu bahwa nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan dan bahwa pahala mereka ada di surga. Filipi 3:20. Tetapi kewarganegaraan kita adalah di surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dunia akan menolak mereka, tetapi Tuhan akan menyambut mereka. Mereka akan mengerti bahwa penganiayaan bukanlah penyebab keputusasaan, melainkan penyebab kegembiraan. Sejak zaman para rasul, mereka yang setia selalu menghadapi kesengsaraan. Penderitaan bagi Kristus merupakan meterai keaslian, bukti bahwa mereka milik kerajaan Allah. 2 Timotius 3:12. Dan semua orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kebenaran tidak pernah populer, dan pada hari-hari terakhir, mereka yang memberitakannya akan membayar harga yang mahal untuk itu. Sisanya tidak akan bergantung pada gereja-gereja besar atau pemimpin terkenal. Mereka akan terdiri dari pria dan wanita biasa. Orang-orang yang mencintai Tuhan lebih dari nyawa mereka sendiri. Mereka tidak akan dibimbing oleh tren, tetapi oleh Roh Kudus. Mereka tidak akan peduli dengan menyenangkan manusia, melainkan tetap setia pada panggilan ilahi mereka. Roma 12:2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Mereka tidak akan mengikuti sistem, tetapi akan mencari transformasi dalam kebenaran. Mereka akan mengerti bahwa dunia ini bukan rumah mereka. Sementara yang lain akan mencari kenyamanan dan penerimaan. Mereka akan berfokus pada keabadian. Harapanmu bukanlah pada stabilitas duniawi, melainkan pada janji kerajaan Allah. Sisa umat akan ditopang oleh firman Tuhan. Ketika segala sesuatu di sekitar mereka nampaknya runtuh, ketika penganiayaan meningkat, ketika tampaknya mereka sendirian, mereka akan mengingat janji-janji Allah dan berdiri teguh.
Mereka akan memahami bahwa kemenangan tidak akan diukur dari pengakuan manusia, tetapi dari kesetiaan kepada Tuhan. Sekalipun mereka sedikit jumlahnya, sekalipun mereka diolok-olok, mereka akan tahu bahwa Tuhan beserta mereka. Janji Tuhan kepada mereka jelas, Dia akan menjaga mereka, menguatkan mereka, dan pada waktu yang tepat mendatangkan keadilan. Mereka akan tahu bahwa kesetiaan memiliki pahala yang kekal. Wahyu 3:10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Pertanyaannya sekarang bukan sekadar mengenali tanda-tanda zaman, tetapi memutuskan di pihak mana kita akan berada. Panggilan untuk berdiri teguh telah diberikan. Mereka yang setia sampai akhir akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan Demikian teman-teman, kita sudah mendengarkan video yang begitu panjang dan membuat kita berpikir, terkhusus bagi saya sendiri, bahwasanya ternyata pertanyaan yang dulu pernah saya tanyakan bahwa agama harusnya menjadi satu. Akan tetapi, kalau kita melihat dari penjelasan ini, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwasanya ketika kita melihat hari demi hari itu semakin jahat. Kita sudah mendengarkan panjang lebar. Yang paling penting di sini adalah bagi saya iman kita kepada Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita sampai kesudahannya. Maka kita adalah orang-orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Hidup kita dan iman kita itu selaras, sehingga pada akhirnya memang keadaan akan memaksa kita untuk memilih Tuhan atau memilih dunia. Yang saya tangkap dari apa yang disampaikan dari video ini adalah ketika antikristus itu masuk kepada orang-orang percaya itu dengan lembut, tidak menggunakan kekerasan. Tetapi pada endingnya, seperti yang kita tahu bahwa iblis itu ketika dia datang untuk mencuri, untuk membunuh, dan yang terakhir adalah untuk membinasakan. Jadi bagaimana teman-teman setelah menonton video ini? Silakan tuliskan komentar kalian di kolom komentar, tapi tetap dengan bahasa yang sopan. Terima kasih sudah menonton dan terus dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share videonya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam kepo rohani.